Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah kembali dan bisa berdiskusi kembali terkait atau tentang ilmu kalam. Semoga di sore hari ini kita bisa selalu diberikan keistiqomahan sampai akhir Ramadan gitu ya. Tapi kalau semisal di akhir Ramadan ya kok belum khatam, nah ini saya kembalikan kepada pemirsa. Apakah dilanjut ataukah ataukah dicukupkan begitu. Tapi saya lihat halamannya itu kayaknya kan sampai halaman 50 ya, mungkin itu kalau dikebut sebenarnya bisa, tapi kalau pelan-pelan ya itu sebetulnya nggak cukup di bulan Ramadan nggak cukup. Baik, namun sebelum itu kita baca surat Al-Fatihah, semoga apa yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharini amin. As-sifatu as-samiyatu al-wajibatu lahu ta'ala al-iradatu. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat al-iradah, yaitu sifat kehendak. Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak. Wahya dan adapun sifat al-iradah sifatun yaitu suatu sifat tukhassisu yang menentukan apa itu sifat al-mumkinah pada yang namanya mungkin. Makanya kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya sifat kudrah dan sifat iradah ini erat kaitannya dengan yang namanya al-mumkinat, semacam itu. Yang mana kemudian apa-apa yang terjadi kepada hal-hal yang mumkinat itu berkaitan dengan yang namanya al-kudrah. Dan kudrah dan iradah ini tidak berkaitan dengan yang namanya wajib dan mustahil. Nah, sekali lagi sifat iradah dan kudrah ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang bersifat wajib dan mustahil. Wahya dan adapun sifat al-iradah sifatun ialah merupakan suatu sifat tukhassisu yang menentukan apa itu sifat al-mumkinah pada hal yang mungkin. Bibadima yajuzu alaihi, bibadima pada sebagian sesuatu ya juzu yang boleh alaihi atasnya. Nah, fazaidun maka adapun zaid masalan ya juzu yaitu boleh alaihi atasnya zaid atul wal qasr yaitu panjang maupun pendek. Fal iradatu maka adapun sifat iradah itu khassasathu yaitu yang menentukan apa itu sifat iradahu kepada zaid. Menentukan pada apanya bitulih yaitu pada panjangnya zaid masalan ya au qasriha atau pendeknya zaid itu ditentukan oleh yang namanya sifat al-iradah. Nah, cuman yang harus kita pahami bahwasanya sifat al-iradah ini ada pada sorohi qadim yang itu Allah Subhanahu wa taala itu menentukan apakah ini zaid ini itu panjang atau pendek, itu sudah ada pada solohi qadim, yaitu solah yaitu zaid bi qasrin aw tulin. Kecocokannya zaid ini kira-kira dianya itu panjang atau pendek. Zaid ini kira-kira pinter atau agak-agak pinter. Saya tidak akan mengatakan goblok karena kalau goblok itu sensitif kan. Ya agak-agak pinter gitu aja lah ya. Jadi semacam itu semua. Apakah kemudian zaid ini ganteng atau tidak ganteng? Itu ditentukan oleh solohi qadim, yaitu dengan sifat iradahnya ini. Tapi kalau kudrah itu erat kaitannya dengan yang namanya ibroz. Jadi memunculkan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu erat kaitannya dengan tanjizi hadis. Jadi yang menentukan bahwasanya zaid ini presisinya dalam tukhassis ini kan sebenarnya presisi ya mungkin ya lebih tepatnya ya.
atau penentuannya atau presisinya ini Zaid ini uh, panjang atau pendek. Nah, itu iroda. Dan itu sudah ada pada solihi qadib. Sedangkan yang namanya memunculkan Zaid ini wujud atau tidak adanya, ibrazul min adamilal wujud, itu adalah kudroh. Ibrazu tulin min wujudi min adami tulin ila wujudi tulin, itu adalah kudroh. Nah, uniknya di sini kemudian yang kudroh itu berkaitan dengan tanjizi hadis, sedangkan al-iroda itu solihi qadim. Tetapi bahwa kemudian meskipun di sini bahwa al-iradah yaitu solihi qadim yang itu ada di azali, dan kita tahu bahwasanya kudroh dalam konteks dianya itu berkaitan dengan tanjizi hadis, apakah kemudian ini bersifat yaitu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat zamani? Bukan, ini bukan bersifat yang bersifat zamani, tapi ini bersifat tartibi saja. Saya ulangi, ini bersifat tartibi, bukan bersifat zamani. Karena kalau zamannya Allah SWT keduanya tetap sifatun qadimatun qaimatun bidatillah. Keduanya merupakan sifat yang berdiri pada zatnya Allah SWT, yang itu berdiri pada sifat wujudiahnya Allah SWT. Karena ini masuk pada kategori sifat zaid ala zat. Semacam itu. Oke, saya ulangi lagi bahwasanya yang membuat presisi bahwasanya Zaid itu apakah ganteng atau tidak ganteng, Zaid itu pintar atau tidak pintar, Zaid itu kemudian itu panjang atau pendek, yang tahapannya yang panjang, tahapannya yang pendek lah ya, pokoknya ya seperti itulah kira-kira. Nah, itu sudah dipresisi oleh Allah SWT semenjak solihi wa amal kudratu maka adapun yang namanya kudrah fahiyya, maka ialah adapun kudrah tabruzu, yaitu menampakkan atau memunculkan apa itu sifat al-kudrah, itulah pada yang namanya panjang minal adami ilal wujud, dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Fal iradatu, adapun namanya irada itu tukhasis. Irada itu yang mempresisikan, yang memastikan kalau ini betul-betul panjang atau enggak, ini panjang atau pendek. Tapi kudrah itu tabrozu. Kudrah itu yang kemudian memunculkan kalau ini panjang ini betul-betul akan terrealisasikan atau tidak, itu pakai kudrah. Makanya disebut dengan bil fi'lihnya, dalam bahasa yang lain bil fi'lihnya, makanya disebut dengan tanjizi. Kudrah itu kan erat kaitannya dengan tanjizi. Tanjizi itu kan bil fi'li. Bil fi'li itu artinya adalah konkret secara realistis, secara nyata. Semacam itu. Makanya sekali lagi sifat yang namanya sifat iroda ini adalah sifat yang itu berkaitan dengan solihi qadim, sedangkan al-qudrah itu erat kaitannya dengan tanjizi hadis. Wal mumkinatu, dan ada pun sifat yang mungkin, allati yang tata'allaqu, yaitu berkaitan apa itu sifat mungkin, biha dengannya al-qudratu wal iradatu, yaitu sifat qudrah dan iradah. Jadi ada kaitannya dengan iradah. Qudrah dan iradah itu erat kaitannya dengan sifat, dengan yang namanya mungkin, al-mumkinat. Nah, apa saja itu? Ada 6, yaitu al-wujud wal adam, ada dan tidak ada. Itu adalah qudrah dan iradah. Wasifati, dan juga sifat, yaitu sifat-sifatnya, yaitu seperti katuli, seperti panjangnya, wal qasdi atau pendeknya. Lalu kemudian awal azminati, yaitu waktunya. Zaid ini akan dilahirkan di Probolinggo misalnya. Cuma presisi waktunya itu kan belum tentu bisa dipastikan. Kira-kira Zaid ini akan di waktunya kapan? Nah, itu irodah yang akan membahasnya. Wal amkina, dan kemudian tempatnya. Wal jihad, dan posisinya atau arahnya di mana. Nah, sekali lagi, kalau kudrah itu adalah ibrazu minal adam minal wujud, sedangkan al-irada itu takhsisul wujud, lebih gampangnya semacam itu. Dia sudah mempresisikan sesuatu yang ada. Waktu sama, dan akan dinamakan al-mumkinat al-muqabalat.
yaitu al-mumkinat itu al-muqabalat, yaitu sesuatu yang itu berlawanan. Ya. Fal wujud yuqabilu al-adam. Wujud itu lawannya adalah al-adam, yaitu tidak ada. Watul yuqabilu al-qasr. Panjang itu lawannya adalah pendek. Wajihatu, dan adapun arah, ya, wajihatu fauqin, yaitu arah atas, ya, posisi di atas, sisi atas, tuqabilu jihatu tahtin, yaitu lawan dari sisi bawah. Wa maka nukaza kamisro yuqabilu ghairaha kasyami wa talal. Tempatnya ini seperti Mesir, semisal lawan dari yang lainnya, yaitu seperti Syam. Nah, ini yang kemudian disebut dengan al-mumkinat al-mutaqabilah, yaitu hal-hal yang segala sesuatu yang mungkin itu ada lawannya, yaitu al-wujud. Lawannya adalah al-adam, panjang itu adalah lawan katanya itu pendek, atas itu lawannya adalah sisi bawah, dan seterusnya semacam itu. Maka sekali lagi saya ulangi bahwasanya al-iroda ini adalah yang mentaksis, tapi yang kudro itu adalah al-ibros. Jadi yang mempresisi itu adalah iroda, tapi yang memunculkan itu adalah al-kudro. Ini perlu ingat-ingat itu ya. Wahasilu dzalik, ada kesimpulannya itu anna zaidan qabla wujudihi yajuzu alaihi ayyabqa ala adamihi wa yajuzu ayyujada fi hadzal zaman. Anna zaidan, sesungguhnya Zaid itu qabla wujudihi, sebelum dia ada, yajuzu alaihi ayyabqa ala adamihi, boleh kemudian atas Zaid itu ayyabqa, yaitu tetap Zaid itu keberadaannya ala adamihi, yaitu tetap keberadaannya atas ketidakadaan. Artinya dia itu boleh saja kemudian Zaid itu tetap dengan ketiadaannya, karena Zaid itu kan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Ya boleh-boleh saja kemudian kalau Zaid itu posisinya masih belum ada, semisal. Wayajud, dan boleh saja kemudian ayyujada, Zaid itu tercipta fi hadzal zaman, pada zaman tertentu. Semisal ulum ini sebenarnya seharusnya orangnya itu dianya lahir pada tahun 2100 misalnya. Makanya cara berpikirnya agak futuristik gitu ya misalnya. Karena dia sudah melampaui anak zamannya. Ya boleh saja, tetapi karena kayaknya ini gak pas, mungkin ada formula yang kurang tepat gitu ya, kalau dilahirkan di 2100, makanya dianya itu dilahirkan pada tahun 2020 misalnya. Atau terlalu muda lu? Enggak ya, pas muda ya, segitulah ya, 2020 ya. Oh pas. 2000. Kortingannya banyak sekali. Faidah wujida faqad khassasat al-irada wujudahu badalan an adamihi. Faidah wujida, apabila kemudian didapatkan, artinya sudah tercipta yang namanya Zaid ini, faqad khassasat al-irada wujudaha, yaitu yang kemudian mempresisi wujudnya Zaid itu melalui sifat irada an adamihi, dari ketiadaannya. Wal kudratu, sedangkan kudro itu abrozat al wujud, yang memunculkan memunculkan siapa al kudro al wujuda, pada wujud, yaitu dari tiada menjadi ada. Jadi itulah fungsi dari kedua sifat ini. Wa yajuzu ayyujada fi zamani tufan wa fi ghairihi. Boleh saja kemudian kita mendapatkan Zaid ini, artinya terlahir di dunia ini fi zaman tufan, pada kondisi yang tidak baik-baik saja, misal ada ada tornado atau semacamnya lah ya, wa fi ghairihi, atau yang lainnya. Nah, bisa saja semacam itu. Falladhi khassasa wujudahu fi hadzal zaman duna ghairihi wal iradah, yang kemudian mempresisi atau yang menentukan wujudahu, keberadaannya Zaid itu fi hadzal zaman, misal pada zaman di mana kemudian Zaid ini harus terlahir saat pertama sama pertalet itu dicampur semisal. Nah itu pakai sifat irada semisal.
Atau saat dimana kemudian yang namanya lumpur lapindo itu belum terselesaikan dan lumpurnya masih moncrot sampai sekarang. Nah itu sifat iroda. Duna khairihim, tanpa menentukan zaman yang lain, tapi ditentukan oleh zaman yang sudah dipastikan melalui sifat iroda ini. Huwa al-iroda, itu yang menentukan adalah sifat iroda. Sekali lagi yang mentaksis ya, al-mukhassis itu bil iroda, al-mubris itu bil kudro. Nah ini yang harus dipahami. Al-mubris itu bil kudro, al-mukhassis itu adalah bil iroda. Wa yajuzu ayyakuna tawilan aw qasiran, yaitu boleh saja kemudian zaid ini dengan sifat irodahnya Allah Subhanahu wa taala itu tawilan aw qasiran, baik itu dianya menjadi panjang maupun menjadi pendek. Falladhi khassasa tulahu badlan anil qasri al-iradah. Falladhi, maka adapun yang khassasa menentukan tulahu panjangnya zaid itu ya, badalan sebagai ganti anil qasri dari pendeknya zaid, al-iradatu ialah sifat al-iradah. Wa yajuzu ayyakuna fi jihati fawqin, maka boleh saja kemudian dia itu posisinya ada di atas. Falladhi khassasahu fi jihati tahtin kal ardi, ya, dan yang mentaksis ya, mempresisi bahwasanya dia itu fi jihati tahtin, lalu kemudian ada di posisi bawah di bumi ini. Ya mungkin seharusnya dia itu ada di Mekah semisal terlahirnya, lalu kemudian ya gue gak pantas lihat hidungnya, gue pas-pasan agak pesek gitu kan. Nah, mungkin itu dilahirkan di Indonesia saja lah semisal. Nah, itu siapa yang menentukan al-iroda itu, yaitu iroda. Nah, jadi semacam itu. Jadi yang harus digarisbawahi di sini teman-teman sekalian bahwasanya al-iroda itu adalah sebagai al-mukhassis gitu ya. Sedangkan al-qudra itu adalah al-mubris. Nah, ini yang harus dipahami itu. Jadi dengan adanya iroda itu kita ditentukan apakah saya itu akan terlahir semacam ini atau semacam itu. Tapi yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada itu adalah al-qudra. Wal qudratu wal iradatu sifatani qaimatani bidzatihi ta'ala mujidatani. Wal qudratu, dan adapun sifat qudrah, wal iradatu, dan sifat irada, sifatani, yaitu dua sifat qaimatani yang berdiri bidzatihi atau berada bidzatihi pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa qaimatani bidzatihi ta'ala? Artinya dia berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dianya itu bukan sifat nafsiyah, tapi dianya yang itu sifat nafsiyah itu sifat adzat, yang itu ainudzat. Nah, sedangkan ini adalah zaid ala dzat. Mujidatani, yang itu keduanya itu mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lau kasyafa, andaikan terungkap, anna dari kita atau tersibak. Apa bahasa lainnya apa belum kira-kira lo? Kasyafa itu. Dia terbuka ya. Kalau tirai itu kan terbuka ya, kalau tirai ya. Tersingkap ya, tersingkap. Lau kasyafa, andaikan tersingkap, anna dari kita, al-hijabu, apa itu tirai, ya penghalang. La ra'ainahuma, niscaya kita itu akan melihat sifat kudrah dan iradah ini. Nah, kalau kita mukasyafah. Bahwa kemudian saya pribadi belum mukasyafah, ya belum bisa kemudian menentukan dua sifat ini. Wala ta'allaqa lahuma illa bimumkin, dan kemudian tidak ada kaitannya, tidak berhubungan lahuma bagi kedua sifat ini, yaitu sifat qudrah dan iradah ini, illa bil mumkin, kecuali dengan hal-hal yang bersifat mumkinul wujud. Jadi sekali lagi itu masuk pada kategori mumkinul wujud. Ada wajibul wujud, kan kemarin ada al-wajibat kan. Seperti al-hayat misal. Al-hayat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang namanya al-mumkinat. La ta'allaqu bi syai'in, yaitu yang namanya sifatul hayat itu sekali lagi tidak berkaitan sama sekali dengan yang namanya al-mumkinat. Apa al-mumkinat? Semacam itu. Sedangkan sama dan basor itu berkaitan semuanya dengan al-mawjudat, sama dan basor. Sedangkan kalam itu ya sudah ada kaitannya itu dengan apa al-wajib dan mustahil saja. Nah,
Wala bil sampai di mana ini? Wala ta'allaqul amai bil mungkin. Fala yata'allaqani bil mustahil. Sehingga yang namanya kudrat dan iradat ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat mustahil. Seperti sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu bisa kemudian menciptakan yang namanya Tuhan? Ini kan terkait dengan keesaan Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu mampu atau kuasa menciptakan Allah Subhanahu wa taala yang lain semisal? Iya, gak ada kaitannya gitu kan. Ini kaitannya itu berkaitan dengan yang namanya al-mumkinat. Nah, syarikul bari itu berkaitan dengan sifat wahdaniyatillah. Karena wahdaniyatillah itu masuk pada kategori wahdatud dzat, wahdaniyatud dzat, wahdaniyatus sifat dan wahdaniyatul af'al. Sedangkan yang kita diskusikan sudah kemarin al-umum ma'al khamsah itu ada yang namanya kam muttasil dan munfasil. Di situ pada wahdaniyatud dzat itu ada al-kam al-muttasil, juga ada al-kam al-munfasil. Sehingga al-kam al-munfasil di mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang menyerupainya. Secara zat itu gak ada yang menyerupainya. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu di situ apakah bisa Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan Allah yang lain dengan kuasanya? Gak ada kaitannya. Karena itu tidak masuk pada hal-hal yang bersifat al-mustahilat. Oke. Nah, ini bersifat masuk pada hal-hal yang bersifat al-mumkinat. Ya, kasyariki seperti kasyariki seperti sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Tanazzah Allah taala Allah Subhanahu wa taala itu tersucikan dari yang namanya asyarik, yaitu sekutu. Wala bil wajibi kadzatihi ta'ala wa sifati. Dan juga gak ada kaitannya namanya kudrat dan iradah itu dengan hal-hal yang bersifat wajib, kadzatihi seperti zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa minal jahli qaulu man qala, bodoh sekali kemudian di antara bodohnya adalah qaulu man qala. Ya, seseorang itu mengatakan begini, innallaha qadirun ayyattakhidha waladan. Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan anak. Nah, ini gobloknya ini sebenarnya. Lianahu, karena sesungguhnya pernyataan tersebut la ta'allaqa lil qudrati bil mustahil, karena kudrah itu tidak ada kaitannya dengan hal yang bersifat mustahil. Kalau sudah mustahil kok, akal saja itu seharusnya itu akal itu tidak bisa menerima keberadaannya. Bagaimana itu? Nah, kan kita sepakat kemarin bahwasanya yang namanya al-wajib itu adalah ma la yatasawwaru adamuhu, itu wajib. Sedangkan mustahil adalah ma la yatasawwaru wujuduhu. Yaitu kalau wajib adalah akal itu tidak bisa yatasawwar, yaitu bisa menggambarkan. Artinya yatasawwar di situ adalah yatasaddaq atau yasdiqu atau menerima kebenarannya, bahwa kemudian itu ada. Ya, kalau itu mustahil, kalau wajib berarti akal itu tidak bisa menerima kalau itu tidak ada, semacam itu. Kalau mungkin itu ya bisa saja kemudian yatasawwarul akal bi adamihi wa wujudihi taratan, gitu. Semacam itu. Akal itu bisa menerima kalau itu ada dan tidak ada di waktu yang berbeda. Nah, itu sekali lagi sesuatu yang mendasar yang harus kita pahami bersama. Sehingga la ta'alluqa bil qudrati bil mustahil. Sebenarnya gak ada kaitannya itu hal yang kudrat itu berkaitan dengan yang namanya mustahil. Wa ittikhadul waladi mustahilun, menciptakan anak itu sangat mustahil. Kenapa? Karena itu tadi ma la yatasawwaru wujuduhu, sesuatu yang ma la yatasawwaru bil aqli wujuduhu. Yaitu akal itu gak nerima kalau itu ada.
Kenapa demikian? Iya, bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wahdaniyatnya itu lalu kemudian Allah di situ ada yang menyekutuinya, yaitu ada dua Tuhan semisal. Itu kan sangat tidak mungkin. Makanya wahdaniyat itu erat kaitannya dengan al-wajibat dan wal mustahilat semacam itu. Dia nggak masuk pada al-mumkin. Ini yang harus kita pahami. Baik. Wala yuqalu, dan juga tidak bisa dikatakan bahwasanya innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala idza lam yakun qadiran, jika Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak mampu. Nah, ini kan kalau tadi kan mungkin nggak Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan anak. Ya mustahil lah kalau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan anak. Nah, berarti kalau begitu jika Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu menciptakan anak, berarti Allah Subhanahu wa taala ajizan. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ya ajuz. Ya, apa tidak mampu memang, tidak punya kuasa. Nah, kan begitu akhirnya kesimpulan. Jadi kalau misalnya Allah SWT itu tidak mampu menciptakan anak, itu kan sangat mustahil sebenarnya. Berarti itu menunjukkan Allah SWT itu tidak mampu, ajiz. Jadi innahu idza lam yakun qadirun ala ittikhadil walad kana ajizan. Jika Allah SWT itu tidak mampu membuat anak, maka seakan-akan apa namanya, Allah ini ajuz, yaitu tidak mampu. Bukan itu klaimnya. Makanya ada istilah syekhun ajuz. Syekhun ajuz ini adalah orang tua yang sudah gak mampu. Dia gak mampu segalanya. Salah satunya adalah gak mampu bikin anak, begitu kan. Nah, ada kan syekhun itu macam-macam kan. Al-murahik itu kan kalau saya kan sudah masuk pada umur al-murahik. Antara mendapatkan apa namanya ilham atau enggak sama sekali begitu ya, itu al-murahik. Karena ciri-cirinya itu kan wasta'alat ra'su saiba kan. Ini kepalanya sudah menyala-nyala kan. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu ada syekhun ya, syekhun ajuz. Syekhun ajuz itu sudah tua jompo, dia gak kuat itu gak kuat segalanya, termasuk itu khadul walad. Itu istilah bahasa Arab. Lian dan anakul, kita itu mengatakan innama yulzimu al-ajzu. Ajuz itu ketidakmampuan itu bisa dapat dipastikan laukana al-mustahil min wadifatil qudrati. Kalau semuanya mustahil itu dari kinerja yang harus dilakukan oleh sifat qudrah. Nah, itu masuk pada yang namanya ajuz. Walam tata'allaqu bihi ma'annahu laysa min wadifatihi illa al-mumkin. Dan gak ada kaitannya kemudian bihi dengan mustahil itu ma'anahu besertanya Allah SWT laisa min wadifatiha, itu bukan kinerja atau kerjaannya yang namanya sifat kudrah. Karena kenapa? Illal mungkin, dia kerjaannya cuman yang bernama yang sifatnya mungkin. Gak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat mustahil. Mustahil itu ada pada yang namanya tadi sifat wahdaniyah. Walil iradati ta'alluqani. Sedangkan bagi sifat iradah itu ada dua ta'alluq. Ta'alluq suluhi qadim dan walaha ta'alluq tanjizi qadim. Oke. Ta'alluq suluhi qadim bahwa salahiyatuha litaksis azilan. Kesesuaiannya itu sebagai penentu azilan pada zaman azali. Nah, saya ulangi lagi, ta'alluqus suluhi qadim wa huwa salahiyatuha, itu kecocokannya atau kesesuaiannya ditaksisi untuk menentukan azilan pada zaman dahulu. Nah, makanya saya sebutkan tadi bahwasanya ini masuk iradah itu masuk pada kategori suluhi qadim. Nah, fazaidun at-tawil awil qasir yajuzu an yakuna ala ghairi ma huwa alaihi bi itibari salahiyati iradah. Fazaidun, maka adapun Zaid at-tawil yang panjang awil qasir atau yang pendek, yajuzu boleh saja an yakuna ala ghairi ma huwa alaihi, yang itu tidak sesuai dengan apa yang sudah alama huwa alaihi, yang sesuai dengan apa adanya dia. Bi itibari salahiyati iradah, karena itu menggantungkan
pada atau mempertimbangkan ya, solahiyatil iradah, kecocokan iradahnya Allah SWT. Semacam itu. Semisal ulum ini sejatinya gayanya ini harus orang kaya semisal, tapi solahiyatul iradahnya Allah SWT tidak seperti itu, lebih kaya malah justru kan begitu. Nah, itu kan jawaban yang diharapkan kan sebenarnya. Oke, fahiyah maka adapun itu sholihatun, yaitu sesuai atau cocok. Ya yakuna Zaidun sultanan, baik itu ada kalanya Zaid itu menjadi raja gitu ya. Wa yakuna zubalan, atau dia menjadi tukang buang sampah semisal. Bi'tibari ta'alluq suluhi, itu mengingat di situ dengan pertimbangan pada ta'alluq suluhi, yaitu kesesuaian, kecocokan. Wa'alaha, dan bagi sifat iradah itu ta'alluq tanjizi qadim, yaitu yang bersifat tanjizi qadim. Tanjizi qadimnya di mana? Takhsisullahi, yaitu ketentuan Allah SWT, syai'a, yaitu pada sesuatu bisifati, dengan suatu sifat allati huwa alaiha, dan di mana allati yang huwa, adapun itu sesuatu alaiha atasnya, allati maksudnya gimana? Maksudnya adalah semisal ini akan dicontohkan ini. Fal ilmu, adapun ilmu allati yang ittasofah, tersifati bihi dengannya ilmu, bi iradatihi, yaitu dengan iradahnya Allah SWT. Takhsisuhu, maka adapun penentuannya Allah Subhanahu wa taala bil ilmi, dengan ilmu, matalan satu contoh qadimun, bersifat qadim. Wa yusamma ta'alluqan tanjiziyan qadiman, ini yang disebut dengan tanjizi qadim. Tanjizi itu artinya bil fi'li, sekali lagi adalah bil fi'li, bahwa kemudian ulum ini mempunyai ilmu, mempunyai ilmu. Ilmunya apa kemampuannya? Entar ahli maqasid misalnya. Ahli maqasid ini bil fi'li, itu sekali lagi aksi pastinya itu seperti apa? Itu bir iradah tapi yang bersifat tanjizi qadim. Bahwa kemudian ulum ini harus mendapatkan bahwasanya panjang, lebar dan sebagainya, itu masuk pada soluhi qadim tadi ya, soluhi qadim. Tapi bahasanya ulum ini kemudian mempunyai ilmu secara spesifik, itu sudah masuk bil fi'lihnya, itu tanjizi qadim. Bahwasanya ulum ini akan menjadi seorang gubernur, itu masuk pada soluhi qadim. Bahwasanya ulum ini yang menjadi gubernur yang itu tidak adil semisal, itu masuk pada tanjizi qadim, semacam itu. Atau ulum ini menjadi gubernur yang cerdas semisal, cerdasnya ini yang kemudian menjadi tanjizi qadim. Tapi bahwasanya menjadi gubernurnya itu soluhi qadim, semacam itu. Mafhum ya? Wa yusamma ta'alluqan tanjiziyan qadiman, ini dinamai dengan kaitannya atau hubungannya dengan tanjizi qadim. Disebut dengan tanjizi qadim. Wa sholahiyatuha, maka adapun kesesuaiannya sifat iradah itu li takhsisihi, untuk menentukan seseorang bil ilmi, dengan ilmu, wa ghairihi, dan dengan lainnya, bi itibari dzatiha, bergantung pada zatnya gitu ya, bi qati nadhar, dengan cara melihat anit takhsisi bil fi'li, yaitu melihat penentuannya secara pasti, yakni ta'alluqan suluhiyan qadiman. Jadi di sini yang akan mentaksis itu adalah suluhi, tapi bil fi'lihnya itu dilakukan oleh yang namanya tanjizi qadim. Itu adalah fungsi dari yang namanya fungsi dari yang namanya iradah. Wadifahnya apa sih kemudian yang job desk-nya? Bukan job desk ya, kalau job desk kan seakan-akan jadinya ya. Maksudnya ya itu kinerja dari yang namanya sifat iradah gitu ya.
Terjadi. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain mengatakan laha, bagi yang namanya sifat iradah itu ta'alluqu tanjizi hadis. Ya, yaitu taluknya dengan tanjizi hadis. Wa huwa takhsisu Zaidin bitulin mathalan hina yujadu bil fi'li. Yaitu ketika menentukan Zaid ini dengan panjangnya, suatu contoh, hina yujadu bil fi'li, ketika sudah pasti bahwasanya Zaid ini ternyata panjang, itu disebut dengan tanjizi hadis. Wa qala ba'duhum, ini perkataan yang lain. Cara ngomong saya kok ya rasa-rasanya justru saya lebih cenderung kepada wa qala ba'duhum ini. Begitu. Nah, ya ini kan namanya kan kan nggak boleh taklid, kita kan harus mengembangkan kan. Jadi ya wajar saja kan. Nah, di situ ada dua khilaf gitu ya. Tapi ya meskipun sedikit ternyata ya kecenderungan saya kalau lebih cenderung pada tanjizi hadis ya. Itu kan nggak masalah begitu kan, nggak masalah. Fa'ala hadza, maka atas ini yakunu laha salatatu ta'alluqat. Ada mempunyai 3 ta'alluq. Lakin tahqiq kan, tapi realisasinya anna hadzal talif, ketiganya ini laisa ta'alluqan. Yaitu tidak ta'alluq. Sebenarnya bukan ta'alluq yang sebenarnya gitu. Bal huwa izharun li ta'alluq at-tanjizi. Akan tetapi ini hanya memunculkan atau menambahkan li ta'alluq at-tanjizi untuk menunjukkan pada at-ta'alluq kaitannya dengan at-tanjizi al-qadim, yaitu bil fi'li, realisasinya itu sebenarnya sudah pada al-qadim. Karena Allah SWT itu ya bagaimanapun Allah SWT itu mempunyai sifat al-qadim semacam itu. Jadi qadim dan hadis ini kaitannya bukan pada kaitan zamani harokatul aflak ya, bukan ya, tapi ini binisbati litartib, sekali lagi ya, litartib. Nah, makanya ini yang kemudian kidam sama hadisnya itu, apakah alam itu kidam atau hadis? Filosof kan menjawab. Jadi jawabannya filosof begini, hubungan antara Allah dengan alam itu bukan kaitannya antara zamanul harokah, bukan. Jadi kan ada zamannya itu dipengaruhi oleh yang namanya gerak matahari. Tetapi hubungan antara alam dengan Allah dan Allah SWT itu kaitannya antara bainal khaliq wal makhluk. Itu kaitannya antara pencipta dan yang diciptakan. Nah, jika kemudian Allah menciptakan di saat yang bersamaan, kan ini kan zaman tartibi, ini kan soal cuma tartib saja. Kayak tadi, lebih dahulu mana sebenarnya secara tartib antara iradah dan qudroh? Ya tentu secara tartib itu kan lebih dahulu iradah, lalu kemudian qudroh mengikutinya begitu. Nah, pengennya para filosof semacam itu. Jadi filosof itu sebenarnya pengennya antara alam semesta dengan Allah SWT itu bukan kaitannya dengan zaman yang bersifat zaman bergesernya matahari di bumi ini, di peredaran planet ini, bukan. Karena tapi memang bitartib, yaitu ketika Allah SWT ada, lalu kemudian Allah SWT menciptakan alam, disitulah kemudian antara khaliq wal makhluk itu terjadi. Nah, sehingga kemudian kalau semisal makhluk ini bitartib, mau gak mau dianya itu harus mengikuti zaman seiringan dengan Allah SWT. Itu pengennya filosof semacam itu. Tapi Allah alam, ya, yang jelas sudah dikritik habis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu selaku representasi dari Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu sudah dikritik dalam Tahafutul Falasifahnya. Nah, itu ya biar ada kajian sendiri lah, kita selesaikan dulu yang satu persatu ya, biar gak bingung begitu ya. Oke, tampilkan mereka di kamera. Nah, gimana caranya, Pak Yai? Facebook ini ada usulan, tampilkan mereka di kamera, kata Pak Rul Habibie. Nah. Oh, berat ya? Mama, Papa. Oh, ya. Oke, lanjut. Bisa baca? Hah? Bisa baca?
Nah, selanjutnya adalah wa ta'alluqul qudrati wal iradati amun likulli mumkinin. Hubungan antara kudrat dan iroda itu sangat umum sekali bagi segala sesuatu yang bersifat mungkin. Hatta sehingga inna khatarat allati takhtur alal bisasih mukhassasatun biradatihi. Sampai-sampai kemudian terbersitan dari hati seseorang itu sudah ditentukan oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa makhluqatun, dan itu sudah diciptakan bi qudratihi, yaitu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kama dzakara Syekh Al-Malawi fi ba'di kutubihi, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Syekh Malawi fi ba'di kutubihi di sebagian kitabnya. Jadi ya, kita itu sebenarnya sekali lagi itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kemudian dengan cara apapun itu kita itu mengatakan bahwasanya ini adalah tindakan saya, itu enggak. Bahkan yang menciptakan kehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan kehendak. Nah, sehingga memang betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan al-khair wa syarr, itu betul. Bahwa kemudian yang menciptakan kehendak untuk memilih baik dan buruk itu juga diciptakan oleh Subhanahu wa taala, tetapi bahwa kemudian dita'adduban ya, untuk karena ta'addub pada Allah Subhanahu wa taala persoalan etika, sesuatu yang buruk itu gak bisa dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Walam ketahuilah kemana? Walam ketahuilah anna nisbatut taksis, disandarkannya penentuan itu lil iradati, karena itu sifat iradah, wal ibrazi, dan memunculkan, wal ijadi, dan menciptakan, itu adalah lil qudrah. Jadi ini yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Al mukhassis itu adalah lil iradah, al mubaris itu adalah lil qudrah. Meskipun kemudian sekali lagi nisbat penyandaran ya, atau ya penyandaran al-mukhassis lil irada wal mubris itu lil ijad, wal ijad itu wal mujid itu adalah lil qudrah, itu semuanya majazi. Itu hanya bersifat majazi saja, bukan hakiki. Itu majazi bi'itibari amrin. Nah, itu hanya pengen diungkap ya, pengungkapannya kira-kira ya semacam inilah, kira-kira begitu. Wal mukhassis hakikatun huwallah. Adapun hakikatan ya, wal mukhassis hakikatan huwallah. Yang mukhassis, yang itu penentu, yang sejati ya, huwallah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bi radatihi, dengan kehendaknya. Wal mubriz wal mujid hakikatan huwallah. Mubriz dan mujid itu yang sejatinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala bi qudratihi. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dan maha luhur Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya. Jadi sekali lagi nisbat taksis lil irada wal ibras wal ijad lil qudrah, yaitu nisbatnya nisbatnya yaitu penentu bagi sifat irada, dan juga yang memunculkan dan yang juga menciptakan itu adalah pada sifat kudrah, itu cuma bersifat majazi, bukan hakiki. Ya hakiki itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, ya al-mukhassis dan al-mujid, semacam itu. Dia itu, karena dia dua sifat ini itu kan zaid ala dzatillah, yang mana qaimatun ala wujudiyah, yaitu sifat ini masuk kepada, dinisbatkan pada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau sudah dinisbatkan pada sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sifat wujud Allah Subhanahu wa taala itu ada ainud dzat, yaitu zat itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga nggak bisa kemudian dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Nah, selanjutnya adalah faqaulul ammi, adapun kesimpulannya secara umum. Faqaulul ahmati, ada kesimpulannya secara umum, ungkapan secara umum. Al-qudratu taf'alu bi fulanin kata. Kemampuan itu tafalu, melakukan atau bertindak. Apa itu sifat kudrah bi fulanin, pada seseorang kada seperti ini. Artinya dengan sifat kudrah itu sifat kudrah itu melakukan tindakan pada orang ini seperti ini. Itu sebenarnya majazi. Yang hakiki itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, semacam itu. Nah, in arada al-qail, apabila seseorang itu pengen mengatakan annal filah
sesungguhnya pekerjaan itu lil kudrati, sebab sifat kudrat hakikotan, yaitu secara hakiki, aulaha atau baginya walidati, dan lihat kufrun, yaitu kufur wal iyadu billah. Kita itu ya semoga Allah SWT kita terjaga dari ini semua. Bala fi'lu lidatihi bi kudrati, tetapi yang bertindak itu atau melakukannya itu dikatakan zatnya Allah SWT lewat ya, bi kudratihi, lewat kudrohnya, yaitu sifatnya. Nah, makanya saya bilang tadi ini hanya bersifat majazi, bukan hakiki. Tapi yang hakiki itu hanyalah Allah SWT yang betul-betul al-mukhassis dan juga betul-betul al-mujid dan al-mubaris. Seperti itu. Nah, saya kira itu. Sekarang ada waktu 6 menit ya, 6 menit kalau memang ada pertanyaan, karena saya itu sudah terlanjur kalau kemarin terlanjur diminta men-screen, sekarang terlanjur tadi itu dituntut untuk jalan-jalan sebelum maghrib katanya, yang ngebuburit katanya. Ya oke lah. Kalau saya kan pengennya ya depan kitab saja kalau saya asik. Apalagi kan Ramadan ya saya. Ya. Di pause dulu loh. Ini suara motor ini ya barusan agak bising. Enggak, saya sendiri gak kedengeran. Oke, sudah agak ada, bisa diulangi. Pertanyaannya dibuat ringan, ntar khawatirnya jawabannya malah tambah berat, repot juga. kadang kan gitu itu. Baik, yang pertama adalah terkait sababiyah ya.
Nah, terkait sababiyah, kira-kira sababiyah itu, makanya saya kemarin menyebutkan begini, sababiyah itu tidak bersifat talazum tobi'i, artinya alamiah yang pasti. Saya ulangi lagi, alamiah yang pasti. Karena terkadang ada yang namanya sabab tapi tidak melahirkan musabab. Saya ulangi lagi, terkadang ada yang namanya sabab tapi tidak melahirkan musabab. Terkadang ada tidak ada sababnya justru melahirkan musabab. Justru tiba-tiba musabab itu ada. Nah, makanya kemudian terkait tentang sababiyah di dalam masyairah itu bersifat adatan biasanya. Jadi hukum kausalitasnya itu ada kemungkinan yang itu di luar, makanya disebut dengan khorikul ada, semacam itu. Nah, ini pengennya adalah untuk menepis bahwasanya di situ orang-orang yang mengingkari terhadap yang namanya mujizat. Nah, karena memang mujizat itu tujuannya ada memberikan sebuah tantangan kepada orang itu atas ketidakmampuannya berpikir sebenarnya. Sama contoh misal Al-Quran, misal Al-Quran kan mujizat gitu ya. Toh bagaimanapun akal manusia itu dari dulu ya sampai sekarang itu Al-Quran ya begitu itu sudah gak pernah, ya menurut kita lah ya, setidaknya kan keyakinan kita itu tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan di situ. Bahwa kemudian di situ ada penjelasan atau apa namanya itu murni hanya tafsir saja ya, sebagaimana di Syiah dan sebagainya itu murni tafsir. Sekali lagi itu adalah menuntut ketidakmampuan seseorang dalam berpikir. Itu adalah sekali lagi adatan. Biasanya ini biasanya seharusnya air itu dia harus mengalir ke lebih lebih rendah. Itu kan hukum kausalitasnya. Adatan. Nah, biasanya semacam itu. Tapi apakah mungkin kemudian akan melanggar atau keluar dari hukum kausalitas ini? Mungkin saja kalau dalam konteks kudratullah semacam itu. Dan kudratullah karena itu bersifat tanjizih hadis misal. Nah, realnya itu fixnya seperti apa misalkan. Nah, itu Allah SWT itu bisa merubah itu. Nah, itu adalah adatan. Tapi kalau apakah orang itu tidak mikir, semisal contoh semisal ATM, apakah semisal orang itu yang pakai ATM semisal sekarang, apakah itu sifatnya majazi apa hakiki? Ya jelas sebenarnya orang itu tahu kalau rezeki itu dari Allah SWT. Itu hakiki. Bahwa kemudian ATM itu majazi itu sudah pasti. Artinya nggak bisa hidup tanpa ATM misal. Artinya kalau sekarang kan nggak bisa hidup tanpa adanya HP, itu kan majazi. Itu orang memang tahu tentang itu. Tapi bagi orang-orang yang itu memang betul-betul naturalisme, dia memang berpaham betul ya. Kalau kita karena kan sudah tercampur aduk dengan paham teologi kan masalahnya. Tapi kalau orang-orang naturalis, dia betul-betul akan mengatakan bahwasanya tidak semacam seperti itu. Jadi kalau anda nggak makan itu ya anda mati memang. Nah, tidak lagi bermana majazi tapi bermana betul-betul hakiki semacam itu. Nah, itu apakah kemudian orang naturalis ini atau bi'iyun? Apa kemudian itu mereka itu kafir? Dalam konteks ini maksudnya saya sebenarnya tidak mempunyai kapasitas atau kapabilitas untuk menyatakan posisi dia seperti kafir atau enggak. Tetapi secara tanda-tanda sebenarnya mereka ya kafir memang. Atau para filosof, semisal filosof Yunani, semisal Thales itu memang betul-betul dia itu mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dari yang namanya air abadi. Nah, itu Thales semisal, atau anak Semenas atau anak Segoras lah, atau anaknya siapa gitu kan. Itu sebenarnya mereka bagian adalah atobiiyun al-awwalun. Mereka para filosof naturalis pertama di bangsa Yunani abad ke-6 sebelum Masehi tersebut. Nah, bagi kita mungkin hal ini masa iya sih Thales mengatakan seperti itu. Saya gak yakin pasti itu majazi. Nah, mungkin begitu kan anggapan kita. Tetapi nyata-nyatanya tidak demikian ternyata. Nah, memang ada tikus ini.
Oke, jadi begitu ya. Nah, ntar kita lebih lanjut diskusinya karena ini saya sudah ditunggu sini sama apa namanya sama para pejuang-pejuang ngabuburit ini. Nah, ini yang yang kedua adalah sini ditanya ini. Nah, ini awalnya Nah, berikutnya gigi copot ya. Yang berikutnya adalah yang tadi itu ini masuk soluhi kodim apa soluhi hadis? Nah, gitu ya. Yang terkait jodoh itu. Prinsipnya adalah Mas Ulum ini dapat istri karena itu bagian dari mafatihul ghaib. Amin. Ini maksudnya itu ya kalau Tuhan itu menentukan, tapi kalau Tuhan nggak menentukan, enggak, maksud saya memastikan, kan nggak bisa juga. Yang jelas semisal, ini semisal, Allah SWT, jangan terlalu pede dulu loh. Nah, jadi semisal Allah SWT menentukan bahwasanya ulum ini punya jodoh, semisal, itu soluhi qadim. Bahwa kemudian apakah kemudian realisasinya mendapatkan syarif atau bukan, itu tanjisi hadis. Enggak, itu yang bersifat apa namanya? Kalau kodim itu masih abstraksi yang bersifat umum lah ya. Kalau kecocokan semisal, ulum ini nikah dengan orang, ulum ini dengan syarifah semisal. Bahwa kemudian dengan syarifah semisal. Solihinya, ya, kecocokannya semisal. Karena yang satu ini apa namanya segap klannya gitu ya. Kalau yang satunya ini agak alkohol sebenarnya gitu ya, halnya agak jelas sebenarnya gitu kan. Nah, lalu kemudian ya ini persoalan kufu atau tidak kufu kan bisa ambil madhab selain Imam Syafi'i maksud saya itu. Nah, lalu kemudian apa namanya? Lalu kemudian apakah kemudian ini syarifahnya alim atau tidak alim? Nah, ini tanjisi hadis sudah masuk pada kategori tanjisi hadis. Nah, jadi semacam itu. Ini soluhi itu sebenarnya dianya masih gampangnya begini ya, gampangnya itu lebih umum lah ya. Tapi kalau fix realisasinya seperti apa, nah itu masuk pada tanjisi. Makanya tadi saya mikirnya Yoda ini sebenarnya masuk pada tanjisi hadis kah atau kodim gitu ya, atau masuk soluhi gitu ya. Kalau saya sebenarnya fix itu masuk pada tanjisi kodim sebenarnya. Cara ngomong kalau saya lah ya, yang sesuai dengan apa namanya siapa namanya tadi saya lupa ya, Nah itu ya kecenderungan kan, pemahaman saja. Yang prinsipnya solahiyah itu artinya kecocokan gitu aja. Atanjizi itu adalah dianya itu berkaitan dengan yang bersifat realisasinya. Gitu aja sebenarnya. Persoalan bahwasanya tertibnya itu adalah ini kodim apa hadis. Cuman yang jelas kalau solahiyah itu solahi kodim. Umumnya begitu. Kalau tanjizi itu ada yang bersifat kodim, ada bersifat hadis macam itu. Kudra itu iroda itu ada yang bilang itu masuk pada tanjizi hadis dan juga tanjizi kodim hujan. Hujan, coba lihat. Ini masuk tanjizi hadis ini. Realisasinya awalnya pengen solahiyahnya itu memang intinya gak boleh keluar jam 5, itu solahiyahnya. Nah, itu yang cocok. Kan kita kan diskusi begitu ya. Nah, realisasinya adalah dengan cara apa? Hujan. Kira-kira. Nah, ditentukan penentuannya emang nggak boleh ini, tapi apa namanya transisinya semacam itu. Sebenarnya kalau berbicara tentang kudrohnya, makanya tadi ini persoalannya adalah irodah ini masuk hanya pada solahiyah saja atau kepada tajisi juga. Nah, kalau semisal kudroh itu kan mengadakan dan tidak mengadakan. Semisal ini suatu contoh bahwa kemudian kudroh itu berkaitan dengan ada atau tidak adanya. Diciptakan hujan atau tidak diciptakan dengan hujan. Itu kan sebenarnya itu sudah masuk gizi. Itu kaitannya dengan kudroh sebenarnya.
karena dia yang menciptakan dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Bahwa kemudian berkaitan dengan kecocokan gitu ya, penyesuaian itu tadi itu erat kaitannya dengan yang disebut dengan soluhi. Makanya kalau bagi saya itu soluhi yang bersifat masih umum itu soluhi qadim, sedangkan itu soluhi yang bersifat hadis itu sudah sesuai dengan apa yang itu berkaitan dengan tradisi hadisnya juga. Tapi kan itu kan tidak ada, rumusan itu kan nggak ada. Karena itu mestinya iradah itu kemudian fitrah. Kepengen dulu baru kemudian tindakan. Kalau nggak ada keinginan kan nggak ada tindakan. Semacam itu. Apakah soluhi dengan nggak bisa? Kalau itu saya juga dapatkan di Baikuri. Apa kemudian itu akan berkontradiksi? Tidak mungkin karena kalau semisal di situ mutanaqidah ini artinya antara keinginan dan kuasa itu bertentangan, itu kan tidak masuk akal. Berarti kan kalau itu bertentangan berarti secara tidak langsung yang namanya iradah dan qudrah atau al-murid dan al-qadir di situ itu menunjukkan berarti sifat ini adalah zat, bukan sifat lagi nanti jadinya. Karena itu kan hal-hal yang bersifat berkesinambungan. Gak mungkin itu bertentangan. Sangat tidak mungkin. Memang harus coba di scroll lagi loh ke atas deh. Terus ke atas pelan-pelan. Nah ini ke atas lagi dikit. Nah ke atas lagi dikit. Oke. Iradah itu kalau iradah itu ada soluhi qadim, ada tanjiji qadim kan tadi. Nah, kalau itu sholahiyatul tasis al-jilan fazaidun fawilun. Tapi kalau tanjiji qadim yaitu al-ilmu semisal iradatihi. Nah, itu sebenarnya kita belum ini ya, belum memastikan. Kalau saya, cara ngomong contoh ini, solihatun li ayyakuna zaidun sultanan ayyakuna zubalan misalnya. Nah, ditibari taluk soluhi, yaitu keberadaannya Zaid ini adalah seorang seorang raja, itu kan soluhi qadimnya. Sedangkan tanjisi qadimnya bahwasanya dianya itu adalah raja yang cerdas, itu kan sesuatu hal yang berbeda sudah. Itu pada tanjisi qadimnya. Bahwa kemudian kalau memang seperti itu seharusnya adalah ketika realisasinya di lapangan dengan kudrohnya ini kan adalah terrealisasi atau tidak. Kalau tidak terrealisasi maka ini kan bersifat dengan kudrohnya Allah SWT yang itu bersifat tanjisi hadis macam itu. Jadi sekali lagi tanjisi hadis itu adalah sesuatu yang itu berkaitan ada atau tidak ada. Karena dia merealisasikan juga, Nah, sedangkan solahiyah Tuhan taktis, Rasulullah saya bersifat, kalau di sini kan yang dicontohkan tanjisi qadim itu dengan sifat ilmun, jahlun, terus apa lagi? Kalau qadrun, tawilun kan bukan sifat, itu kan lebih pada ruang, lebih pada atribut ya. Jadi kenapa? Panjang, pendek, lebar, luas. Nah, itu kan tidak masuk pada kategori sifat. Tapi kalau sifat itu masuk tanjisi qadim yang di situ. Nah, makanya saya bilang tadi, misal dianya seorang rajanya dianya itu cerdas atau enggak. Kalau cerdas itu cerdas enggaknya itu masuk pada tanjisi qadim. Bahwasanya dia ingat cocok di raja atau enggak itu masuk pada solahiyah qadim. Terrealisasikan itu enggak itu masuk pada kudroh. Itu masuk pada tanjisi qadim. Makanya kudroh itu adalah dianya erat kaitannya dengan erat kaitannya dengan ada atau tidak ada. Makanya di scroll ke atasnya gitu. Biar pelan-pelan gitu.
Di scroll ke atas lagi loh. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Terus ke atas lagi. Nah, maaf, ke bawah loh, ke bawah loh. Ini, pernyataannya begini. Barusan disebutkan begini, apa namanya, bahwa al-mubris, prinsipnya adalah al-mubris itu kan yang menciptakan ada atau tidak ada itu yang namanya kudroh, kan begitu. Al-mubrisnya, al-mujibnya, bahwa kemudian ulum ini akan menjadi raja atau tidak itu kan dengan sifat kudrohnya. Bahwa kemudian yang menentukan ulum ini jadi raja dan raja yang berilmu, nah itu masuk pada irodahnya. Kalau dia itu raja itu adalah suluhi qadim, kalau dia pintar itu tanjuzi hadi, tanjuzi qadim pada irodah. Tapi bahwa kemudian dia itu terrealisasi atau enggak, karena dia dengan sifat kudrohnya itu al-mujib dan al-mubris, maka kemudian tercipta yang namanya ulum itu menjadi raja atau tidak menjadi raja. Paham ya di sini ya. Oke. Ini sepertinya tidak mungkin akan terganggu dengan suara ini ya. Terganggu nggak dengan suara hujan ini? Nah, makanya karena sudah ada hujan, kita mengakhiri dulu dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita dapatkan barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Allahumma fi tilakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.